Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdur Rahim di channel Abdur_Rahim Kutai. Kali ini saya akan membahas yang lagi heboh, yang lagi viral, yang lagi trending dibahas di sosial media. Apalagi kalau bukan masalah kasus Jessica Mirna ya, yang pada waktu itu sempat heboh ketika heboh kembali ya ketika film Ash Cold itu sempat tayang di Netflix ya. Jujur aja waktu saya nonton, bukan nonton sih, waktu saya ngecek ini tab di Netflix itu ada video baru dan populer. Di situ film baru dan populer, saya klik di situ, saya scroll. Nah, waktu saya lihat Escort, thumbnail Escort di Netflix itu ya, mana itu baru akan tayang pada waktu itu, saya sudah berpikir, wah ini bakalan heboh kembali kayak gitu kan. Karena jujur aja awal-awal sih aku waktu lihat thumbnailnya itu sempat ini agak belum begitu tahu ya, tapi ini kok agak familiar itu kan, cewek yang ada di situ. Nah, ketika aku lihat trailernya, oke, aku baru ingat ini kasus persidangan tahun 2016, kalau nggak salah di bulan Januari sampai bulan apakah itu persidangannya. Yang mana itu sudah menyita banyak waktu itu sampai persidangannya, kalau nggak salah durasinya itu sampai 4 bulanan itu ya, ada 30 kali sidang itu. Sidang berapa kali ya, 3 kali, kemudian PK 2 kali tuh. Dan itu jujur aja sih banyak menguras waktu dan tenaga dari berbagai macam pihak di situ, baik itu jaksa penuntut umum, kemudian pengacara, pihak Jessica, dan korban dari pihak Mirna itu sendiri. Waktu ini ya, perbedaan antara film dokumenter sama persidangan itu sebenarnya awal-awal ya, awal-awal itu di tahun 2016 banyak orang yang mengira bahwa pembunuhnya itu adalah Jessica pada waktu itu, dan baik itu di Netflix dan di fakta di persidangannya memang seperti itu, karena media waktu itu menyorot ini memang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica. Entah kenapa, kalau dari sisi saya pribadi ya, ketika dokter Jaja waktu itu dihadirkan, itu pikiranku jadi berbalik pada waktu itu. Ini kayaknya ada yang ganjal, ada yang janggal pada waktu itu. Ya, meskipun di awal-awal itu sudah dikasih tahu oleh pada waktu itu pengacara Otto Hasibuan waktu itu bahwa ini ada kejanggalan dan lain sebagainya, tapi aku melihat dari sisi berbagai macam pengacara kan, kalau misalkan aku biasa ngikuti di kasus-kasus persidangan korupsi kayak gitu kan, kayak contoh korupsinya waktu itu masih Angelina Sonda, kemudian yang lain-lain kayak gitu kan. Oke, itu pengacara memang semaksimal mungkin dia membela kliennya, dan itu nggak ada masalah sih bagi aku. Walaupun yang aku tahu di sini pengacara Otto tidak menerima bayaran, dan saya tidak mau masuk di situ, mau dibayar apa enggak, mau dia pro bono apa enggak, saya nggak ada urusan di situ. Intinya ya memang sedari awal saya paham kalau yang namanya jaksa penuntut umum itu fokus pada
hukuman dan lain sebagainya. Di situ ada titik bengeknya, di situ tahapan-tahapannya. Kemudian pihak pengacara itu membantah dalil-dalil, bukti-bukti atau saksi yang ada di persidangan untuk diuji apakah betul secara real orang itu bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ataukah tidak. Nah, pas kembali lagi pas pada waktu saksi ahli Jaja Suryatmaja waktu itu dihadirkan, di situ saya timbul keyakinan bahwa ini memang ada yang salah, karena jujur aja dengan detail pada waktu itu Jaya Suryatmaja di situ memberikan pendapat bahwasannya mayat Mirna Salihin pada waktu itu tidak mati karena sianida, tapi ada hal-hal lain itu ya. Dan dia jabarkan di situ kan, baik itu dari ciri-ciri fisik luarnya, kemudian ciri-ciri yang terdapat di bagian dalam kalau misalkan dia menangani kasus kasus keracunan sianida dan lain sebagainya. Di situ udah jelaskan gitu ciri-cirinya. Kalau misalkan diambil diperiksa bagian dalamnya itu seperti apa sih kalau misalkan orang yang terkena racun sianida, seperti itu. Itu yang saya tangkap, dan ini sudah bagi aku sudah gak masuk akal, karena sedari awal pada waktu itu ketika sudah turun menjadi 50%, pada waktu itu dari 100% menjadi 50% itu pada saat pengacara Otto mengatakan bahwasanya kalau misalkan tidak ada otopsi ya tidak ada kasus itu ya, nggak ada orang masih harus di penjara. Dan saya itu baca searching apa pentingnya otopsi, ya memang betul penting, karena kalau misalkan tidak ada otopsi bagaimana kita tahu penyebab kematian orang tersebut, apakah ini karena diracun, apakah ini karena dia melanggar pantangan makanan atau yang lain-lain. Karena yang saya tahu sendiri sih, kalau misalkan kasus meninggal mendadak kayak gitu, kayak teman saya itu kan meninggal mendadak itu karena dia makan durian pada waktu itu, dan dia ada riwayat penyakit darah tinggi. Jadi ya pas saja, karena kalau durian Kalimantan yang daerah-daerah Ulu terutama itu kalau makan itu terlalu banyak itu, misalkan kalau saya menghabiskan sebiji besar kayak gitu aja, di sini sudah sakit betul itu. Jadi kolesterol dan darah tinggi itu pasti naik betul itu. Dan itu bisa menyebabkan kematian umumnya gitu kan. Nah, itulah mengapa pentingnya suatu otopsi. Jadi ya itu tadi, misalkan ini orang keracunan sianida kayak gitu. Oke, nih kita fikirkan dulu memang ini betul keracunan. Nah, kira-kira ada hal-hal apa lagi? Itulah kenapa Dokter Jaya pada waktu itu di persidangan dia memberikan kesaksian. Seberapa penting sih otopsi secara menyeluruh itu kan, yang mana itu saya tangkap waktu itu dibuka 3 rongga ya di sini untuk mengetahui apa sih penyebab kematiannya. Itu berbeda kalau misalkan di Densu pada waktu itu. Nanti kita akan bahas runut nanti di video-video saya selanjutnya masalah kasus ini, bahwa ketika dia waktu dibedah bagian perutnya kayak gitu kan, di bagian perutnya kalau nggak salah di bagian lambung atau di bagian mana itu ya, racun NHCN-nya itu sudah ditemukan. Ya udah kayak gitu, cukup di sini aja, toh juga sudah ketemu. Artinya kan ini di awal-awal mereka sudah tahu kalau meninggalnya Mirna ini
almarhum Mirna ini karena diracun sianida, itu kan. Toh barangnya sudah ketemu, itu kan. Di situ saya jelas mendengar di podcastnya Densu, alasannya kenapa sampai tidak dilakukan menyeluruh, kayak gitu kan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Ya karena barangnya sudah ketemu, Den, katanya. Toh barangnya sudah ketemu, kayak gitu. Jadi kalau saya tangkap pada waktu itu, ini bukan dia mencari penyebab kematiannya, tapi mencari racun sianidanya itu. Jadi sedari awal ini, sebelum kejadian kayaknya mereka sudah tahu kalau ada racun sianida, cuman mereka nggak ketemu di tubuh korban kayak gitu, dan ingin dicari kayak gitu kan. Itu salah satunya sih yang ada di podcast Densu. Kemudian yang fakta di ininya kan, karena saya jujur aja mau tahu sih kenapa itu tidak sampai dilakukan otopsi, dan saya juga pengen tahu alasan pengacara pada waktu itu di berbagai macam sosial media. Saya pengen imbang sih. Kalau di acaranya, mohon maaf kalau saya sebut Karni Ilyas, saya nggak dapat poinnya karena itu sudah saling sanggah-sanggahan, saling potong-potongan, itu sudah nggak nangkap poin-poinnya di situ, itu ya. Tapi kalau misalkan di podcastnya Deddy Corbuzier, di podcastnya Denny Sumargo, kemudian di podcastnya Dr. Richard, ngobrol asik dan sebagainya, saya bisa mendapatkan poinnya. Ya, either mereka memang dinilai tidak objektif karena mereka mengambil dari sudut pandang pengacara saja, itu nggak ada masalah bagi aku, karena aku pengen dapat pemahaman yang secara utuh itu dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam angle. Tapi itu tidak berarti aku menemukan jawaban dari kejanggalan-kejanggalan yang dihadirkan, yang disuguhkan oleh jaksa penuntut umum di situ. Itu ada beberapa kejanggalan di situ ya. Kemudian ciri-ciri fisik itu kan sempat disampaikan oleh saksi ahli Dr. Jaja pada waktu itu, bahwasanya ciri-ciri fisik orang yang keracunan sianida itu warnanya merah ceri, itu di persidangan itu. Nah jujur, mungkin buat teman-teman ya itu ya, kenapa Dokter Jaja dihadirkan di situ? Karena Dokter Jaja ini adalah saksi ahli yang mana dia menangani Mirna Salihin di situ untuk dilakukan istilahnya pengawetan di situ. Dia ditugaskan oleh pihak rumah sakit, dinas kesehatan, untuk dilakukan pengawetan, dan dihadirkan oleh Bapak Oto Hasibuan sebagai pengacara di situ untuk pengen tahu lebih detail kronologi mayat ini seperti apa sih. Walaupun ya Oto Hasibuan itu tahu kalau misalkan dia tidak melakukan otopsi, tapi dia pengen tahu sih gimana ciri-ciri fisiknya, dan dia mengatakan bahwasanya ciri-ciri fisiknya itu biru, kemudian baunya pun juga tidak ada yang mencurigakan di situ, baik itu bau ciri-ciri yang racun arsen, kemudian pestisida, dan untuk kasus ini sianida dia nggak nemukan. Intinya pada waktu itu dengan lantangnya saya tangkap, dengan tegas dia nyatakan Mirna bukan diracun karena sianida, tapi itu ada hal lain. Ya kalau misalkan dia ditanya itu kan, kena racun apa dok? Ya saya nggak tahu karena itu tidak dilakukan autopsi seperti itu yang disayangkan oleh Dr. Jaja Surya Ahmad ya. Dan memang kalau misalkan di podcastnya Denny Sumargo pada waktu itu, pihak saksi ahli Profesor Dr.
Eddie Riarich yang mengatakan bahwasanya tidak dilakukan otopsi itu adalah hoax. Orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada otopsi itu hoax. Jujur aja, gimana ya? Memang faktanya seperti itu. Itu tidak ada otopsi. Memang Dokter Slamet mengatakan pada waktu ditanya eh, oleh Bapak Oto Hasibuan itu, apakah Anda melakukan otopsi, kurang lebihnya seperti itu. Apakah mayat Mirna Salihin dilakukan otopsi? Jawab Dokter Slamet, enggak. Dia hanya melakukan sampel pada organ-organ tertentu. Itu ya. Pada waktu itu ya salah satunya lambung, yang mana dia ketemukan ada korosif di situ. Saya juga baca di putusan mahkamahnya ya, kalau nggak salah hitam, yang mana pada waktu dokter Jaja membaca laporan dari dokter Slamet bahwasanya itu bukan karena racun cyanida, tapi itu ya bisa jadi hal-hal umum lumrah terjadi kayak gitu kan, itu karena penyakit-penyakit yang lain kayak gitu. Dan dokter Jaja menjelaskan secara itu masuk akal. Nah, entah kenapa dari ciri-ciri fisik, kalau bahwasanya kalau orang yang keracunan cyanida itu warnanya cherry, red cherry, itu kan di persidangan langsung berubah itu. Itu kan fotonya awalnya tersebar kayak gitu kan, warnanya biru kayak gitu kan. Mulai dari yang mengatakan itu ya bukan cuma yang lain, itu kembarannya Mirna Salihin itu mengatakan biru, itu kan mayatnya biru. Kemudian ibunya Mirna pada waktu dia mengatakan biru bengkak, di bagian biru di bagian paha, kemudian juga bengkak. Kemudian dokter Jaja juga mengatakan seperti itu, biru kepucatan, biru ya seperti itulah. Bahwasanya kalau misalkan dokter Jaja sebagai dia dokter ahli peneliti di bagian ini juga, di bagian apa ya, cyanida, ya memang tidak ada cyanida di situ, kemungkinan dia meninggalnya bukan karena cyanida kayak gitu. Tapi fixnya bahwa dia keracunan cyanida kemudian atau keracunan yang lain, ya dia wallahu alam bisawab, yang saya tangkap kembali lagi mesti harus otopsi. Seperti itu, otopsinya ya secara menyeluruh, dimana ya yang saya janggal pada waktu saya mengikuti persidangannya pada waktu itu, dokter Slamet pada waktu Bang Oto menanyakan ke dokter Slamet pada waktu itu, kenapa tidak dilakukan otopsi secara menyeluruh, ya yang saya tangkap ya gitu kan. Itu karena jujur aja waktu pengacara Oto di situ menyanggah dokter Slamet karena dia ada surat dari kepolisian yang mana itu memerintahkan kepada dokter dokter otopsi pada waktu itu, dokter forensik atau dokter forensik lah, saya nggak tahu ya istilah-istilah itu ya, bahwasanya itu harus dilakukan otopsi luar dan dalam plus dikeluarkan visum et repertum ya itu. Jadi ini nih ada berbagai macam surat, bukan cuma visum et repertum, tapi mesti harus ada surat hasil otopsi dan visum et repertum. Itu jelas ada di suratnya. Teman-teman bisa cek, lihat di podcastnya Dr. Charlie gitu. Itu dibongkar habis-habisan file-filenya oleh Oto Hasibuan. Ya, Dokter Slamet bilang pada waktu itu ya karena pihak keluarga tidak mengizinkan, tidak mau, tetap dilakukan proses pengambilan sampling. Ya ujung-ujung ya sebagaimana yang diterangkan oleh Dokter Jaja di persidangan, kalau misalkan cuma dilakukan pengambilan sampel aja kita nggak tahu, misalkan ada hal-hal lain yang terjadi pada korban,
yang bisa menyebabkan seseorang itu meninggal dunia. Bisa jadi karena stroke, bisa jadi karena tekanan darah tinggi, bisa jadi karena mah korosif, bisa jadi karena hal-hal yang lain. Yang mana itunya harus ditepis terlebih dahulu dengan cara melakukan proses otopsi secara menyeluruh. Itu yang saya tangkap sebagai orang awam ketika terjadi persidangan, baik itu di fakta-fakta persidangan pada waktu itu, baik yang terjadi di eh, waktu itu saya nonton di 2016. Waktu itu saya begitu habis ngampas saya nonton persidangannya, kemudian juga itu dibahas juga ya kan oleh ibu-ibu, kemudian ya di Netflix juga gitu. Nggak ada yang berubah sih fakta-fakta yang dihadirkan oleh Netflix di situ, bahwa pro dan kontra itu oke lah. Kalau misalkan eh, kedua belah pihak mencari pembenaran dan lain sebagainya, oke lah bagi aku. Tapi yang konsisten bagi aku sih dokter Jaja, dokter Jaja Surya Ahmad ya. Di persidangan dia berkata seperti itu, di podcastnya Penny Rose yang saya lihat pertama kali seperti itu, kemudian di podcastnya Ngobrol Asik, dokter Chatli sama Ngobrol Asik ya seperti itu kurang lebihnya yang dia alami. Kemudian keanehan yang selanjutnya yang saya lihat di situ, ini vital juga. Kalau yang tadi kan dari sisi forensiknya, ya gitu kan. Kenapa ini juga penting dan saya saya dahulukan karena ini tuduhannya pada waktu itu Jessica meracun Mirna menggunakan racun sianida. Artinya kan ini harus diotopsi terlebih dahulu kayak gitu kan. Undang-undang acara pidana kita mengatur seperti itu. Bagaimana mungkin kalau misalkan seseorang divonis bersalah membunuh seseorang kalau misalkan tidak dilakukan proses otopsinya, itu kan tidak diketahui penyebab kematiannya itu. Nah yang kedua itu adanya rekaman CCTV kayak gitu kan, bahwasannya Jessica menaruh paper bag dan lain sebagainya di situ ya kan, ada 3 di susun, kemudian ada tangan malampir dan lain sebagainya bla 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 di situ. Tapi fakta di persidangan yang saya lihat pada waktu itu, waktu dokter ya, waktu pengacara Oto Hasibuan menghadirkan saksi ahli Rosman, saya lupa lagi nama lengkapnya, dia orang Batak kalau nggak salah itu. Dia sekolah di Jepang kalau nggak salah, S1 S2 S3 kalau nggak salah, S3-nya kalau nggak salah dia di Jepang, saya nggak apa, tapi ini bukan orang sembarangan di bidang IT, yang mana dia mengatakan bahwasanya di situ sudah ada rekayasa kayak gitu kan. Oke nih, ini anggaplah saya kan saya menuduh si A ini melakukan rekayasa yang mana ini sudah tidak asli lagi dan tidak layak untuk dihadirkan di persidangan untuk dijadikan alat bukti. Nah harusnya bagi aku pribadi kan, oh kalau kamu nggak percaya ini loh data aslinya. Nah pada waktu itu yang saya tangkap pada waktu yang saya ditangkap di kepala saya, jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan hasil rekaman CCTV yang terdapat di DVR-nya. Itu saksi ahli Rosman Hasiholan, oh ya baru saya ingat Hasiholan, itu dihadirkan file yang ada di DVR itu sudah nggak ada, itu sudah hilang. Dan harusnya kata saksi ahli Rosman Hasiholan di situ, rekaman CCTV itu nggak usah dimasukkan di file, kita bisa buka langsung di DVR-nya supaya enak nih kayak gitu, supaya kedua belah pihak bisa menerima itu kan kayak gitu. Jangan sampai ketika di sini ya kan kita memaksa orang untuk percaya bahwa ini adalah bukti yang otentik gitu kan, rekamannya asli ya kan, tidak ada manipulasi. Di podcastnya Deddy Sumargo terdapat 9 CCTV, ujung-ujung ketika diminta file yang asli yang ada terdapat di DVR tidak bisa ditujukan. Itu fakta persidangannya. Itu jujur sih kalau misalkan aku
pada waktu itu nonton Ice Cold, dan aku membandingkan di kasus-kasus korupsi itu, menurut aku sih hal yang konyol itu ya. Kalau misalkan itu diteruskan ke persidangan sampai berlanjut-lanjut di PK kayak gitu, karena kalau misalkan ada hal-hal yang bermasalah pada saat melakukan proses persidangan kayak gitu kan, ada hal-hal yang dilanggar di hukum acara pidananya kayak gitu ya, otomatis itu pasti kalah di peradilan. Dan di awal ketika aku sudah nonton persidangannya pada waktu itu, ketika sudah Rosman Holland di situ menghadir di situ memberikan bantahan-bantahannya. Oh, saya yakin ini sudah menang Pak Oto ini. Bukan karena dia lawyer yang piawai. Karena ini sudah nggak masuk akal lagi kalau misalkan sampai diteruskan dan pihak Mirna itu menang. Karena dari satu sisi nih, penyebab kematiannya masih belum ditemukan. Pada waktu itu ya belum ketemu, belum tahu penyebab kematiannya karena keracunan. Yang kedua, bukti rekaman CCTV-nya pun juga kredibilitasnya atau di situ keotentikannya masih diragukan dari kedua belah pihak di situ. Dan memang itu benar kok, itu benar, karena ya kalau misalkan kita mau mengatakan bahwa ini bukti rekaman CCTV ini asli, ya kita harus bisa menghadirkan di persidangan set box DVR-nya seperti itu. Filenya ada, kita bisa main-main di situ, zoom in zoom out-nya di situ. Oh ini loh ya yang menurut saya janggal di sini. Ya paling meskipun Otto Hasibuan kalah ya, Otto Hasibuan bisa menerima itu dengan lapang dada, seperti halnya di proses-proses persidangan korupsi. Kita ambil contoh lah proses persidangannya Setia Novanto, Papa minta saham. Di situ kan kenapa misalkan Setia Novanto bisa lolos? Bukan karena Setia Novanto itu belut kalau menurut saya di kasus itu. Tapi ya karena pada waktu itu yang melaporkan melakukan kesalahan di situ tidak sesuai dengan proses hukum acara pidananya, di mana pada waktu itu di tempat privasi dia merekam secara tersembunyi seperti ini, itu kan, kemudian tanpa persetujuan dari pihak lawan bicaranya, dan hasil rekaman itu disebar sama Menteri SDM Sudirman Said, kemudian Bapak Yusuf Kala pada waktu itu, dan itu diakui sendiri oleh orang yang merekam dari pihak Freeport-nya kayak gitu, karena dia tidak percaya dengan jasa penuntut pihak penyidik dan jasa penuntut karena ini nanti menyangkut nyawa dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dia takut melakukan hal seperti itu, kenapa dia merekam kemudian dia laporkan ke orang-orang? Ya gitu kan, ini nggak masuk akal. Dan akhirnya Bapak Setia Novanto dinyatakan lolos dari situ. Dan teman-teman bisa cek hasil putusan mahkamah, hasil keputusan Mahkamah Agung kalau nggak salah di situ, kasusnya Setia Novanto. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ya kalau kita compare ya dari kasus persidangannya kasus korupsi dengan pidana kayak Jessica, itu banyak hal yang dilanggar oleh jaksa penuntut umum, oleh penyelidik dan penyidik pada waktu itu untuk memecahkan kasus ini. Dan bagi saya tidak sesuai dengan hukum acara pidananya itu ya. Untuk penyebab kematiannya hasil otopsi juga tidak dilakukan, kemudian bukti rekaman CCTV juga tidak ada. Dan biasanya kalau saya sekali lagi, untuk kasus korupsi ini sudah kalah di pra peradilan itu ya, kalah di pra peradilan. Karena kalau di pra peradilan itu yang saya tangkap, kalau misalkan di kasus korupsi itu dia membahas masalah bukti-bukti yang ada di situ, kemudian jasa penuntut tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyidik itu sudah benar apa enggak di situ. Kalau misalkan ada yang miss sedikit aja, mungkin ada beberapa yang salah, nggak sesuai dengan ya batal di situ ya. Bisa jadi orangnya ya divonis tidak bersalah itu ya. Itu sih yang saya tangkap kurang lebihnya itu ya di video ini ya. Nanti mungkin saya akan bahas secara detailnya itu nanti di video-video saya selanjutnya masalah ini.
Itu saja pengantar dari saya masalah Ice Cold, ya, Jessica Mirna, kejanggalan-kejanggalan yang saya tangkap pada saat saya menonton video dokumenternya dan fakta persidangannya. Itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa saya eh, menyudutkan pihak dari Mirnanya, tanpa saya mengagungkan dari pihak Jessica-nya. Saya cuman hanya orang awam biasa kayak gitu kan, mas-mas biasa yang julid ingin mengetahui, yang kepo masalah hal-hal yang janggal menurut saya pribadi. Dan saya bukan praktisi hukum, saya cuman hanya memahami ya proses-proses hukum sesuai dengan uh, hukum aturan yang berlaku. Kalau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.